Halo, kembali lagi di Laboratorium Mikrobiologi Farmasi dan Biologi Sel. Pada kali ini, kita akan mempelajari mengenai mikropipet. Mikropipet terdiri dari berbagai merek seperti pipet PAL, lalu ada pipet man, lalu ada Fraser. Selain ini, terdapat juga beberapa merek dan jenis mikropipet yang lainnya. Walaupun mereknya banyak dan berbagai macam, namun fungsi dari mikropipet adalah sama, yaitu mengukur sesuai dengan skala yang tertera pada masing-masing mikropipet untuk berbagai praktikum, seperti untuk membuat kultur mikroba, membuat kultur jamur, ataupun mengukur kadar flavonoid dan fenolik total. Mikropipet terdiri dari berbagai macam ukuran, antara lain adalah 0,1 sampai 2 mikroliter, lalu ada 2 sampai 20 mikroliter, ada 20 hingga 100 mikroliter, dan ada juga yang 100 hingga 1000 mikroliter. Namun selain ukuran-ukuran tersebut, mikropipet juga terdiri dari skala ukuran yang lainnya, seperti 10 hingga 100, 100 hingga 1000, bahkan terdapat 500 hingga 5000 mikroliter. Berikutnya, saya akan memperagakan mengenai jenis-jenis mikrotips yang digunakan untuk mengukur bersama mikropipet. Harap diperhatikan bahwa dalam video ini hanyalah peragaan untuk video dan tidak dapat digunakan baik ketika menggunakan safety cabinet ataupun di luar safety cabinet. Mikrotips terdiri dari 3 ukuran, yaitu putih atau white, kemudian yellow atau kuning, kemudian ada juga biru atau blue tips. Masing-masing mikrotips ini memiliki berbagai kegunaan dan tidak dapat digunakan secara universal. White tips digunakan untuk pipet dengan skala kurang dari 10 mikroliter atau sesuai dengan bentuk mikropipetnya. Pada kali ini, mikropipet yang sesuai adalah mikropipet dengan ukuran 0,1 hingga 2 mikroliter. White tips dapat dipasang sebagai berikut. Lalu untuk melepasnya dapat digunakan tombol ini atau dapat ditarik seperti ini. Namun harap berhati-hati apabila ditarik karena dapat merusak mikropipet. Lalu selanjutnya ada yellow tips. Secara umum yellow tips dapat digunakan untuk mikropipet dengan ukuran kurang dari 100 mikroliter. Terdapat beberapa special case seperti mikropipet 2 hingga 20 mikroliter ini yang berwarna kuning di labelnya, sehingga dari warna kuning ini kita dapat mengetahui bahwa pipet ini dapat digunakan untuk yellow tip seperti ini. Namun perlu diketahui bahwa ini sangat mepet dan oleh karena itu lebih baik jika menggunakan white tips. Untuk mikropipet dengan ukuran 20 hingga 100 mikroliter seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat digunakan yellow tip seperti ini. Untuk melepasnya juga sama, yaitu dengan menekan tombol ini ataupun dengan menariknya dengan manual seperti ini. Untuk blue tips digunakan untuk memipet larutan kurang dari 1000 mikroliter. Dapat dipasang secara seperti ini dan dilepas dengan menekan tombol di sini ataupun seperti menarik seperti yang tadi. Selain itu terdapat mikrotips dengan ukuran yang lain-lainnya untuk mikropipet dengan skala yang lain-lainnya. Secara umum, ketika kita membeli suatu mikropipet, maka kita juga akan mengetahui biasanya diinfokan oleh distributornya mengenai tips yang sesuai untuk mikropipet tersebut. Karena berbagai penggunaan mikrotips dan mikropipet yang luas, maka mikrotips juga dapat digunakan setelah di autoclave. Mikrotips yang di autoclave digunakan untuk penelitian yang melibatkan makhluk hidup seperti penelitian dengan mikroba, jamur, ataupun yang lain-lainnya. Lalu, pada idealnya, satu mikrotips seperti ini hanya dapat digunakan satu kali saja, yaitu setelah kita selesai menggunakannya. Misal, saya menggunakannya seperti ini, kemudian setelah selesai kita buang ke tempat yang sesuai dan kita mengganti dengan mikrotips yang baru. Namun, kita dapat berimprovisasi jika mikrotips yang kita punya itu memiliki jumlah yang sedikit ataupun kita ingin mengurangi pengeluaran budget kita.
Contoh improvisasinya adalah microtips dapat digunakan berulang kali untuk senyawa yang sama. Misalnya saya ingin memipet etanol 90%, maka saya dapat menggunakan mikropipet kuning seperti ini terus-menerus, namun hanya selama larutan yang saya ingin pipet adalah etanol 90%. Dalam menggunakan mikropipet dan mikrotips, kita harus selalu berhati-hati karena beberapa mikropipet memiliki build quality yang rapuh dan dapat rusak sewaktu-waktu. Dalam menggunakan mikrotips juga kita harus berhati-hati agar ketika kita mengeject atau kita melepaskan mikrotips dari mikropipet tidak hilang ke sembarang tempat. Contohnya seperti ini. Jangan kita hilangkan suatu mikrotips seakan-akan barang tersebut tidak berharga, karena baik mikropipet maupun mikrotips memiliki harga yang tidak murah di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah melihat video mengenai mikropipet dan mikrotips ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali.